Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa menikmati nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhir yaum. Masyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bank. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah bank. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, alangkah baiknya Bapak ingin menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan yang pertama, agar implementasi fikih muamalah, mampu menganalisis implementasi fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Kemudian siswa diharapkan menyajikan paparan tentang fikih muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah. Kemudian meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama Islam. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Anak-anak Bapak sekalian, bank itu merupakan satu hal yang baru dalam dunia perekonomian di dunia. Karena dahulu juga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengenal yang namanya bank. Mungkin ada yang mirip-mirip dengan bank seperti Baitul Mal, tapi itu beda konsepnya dengan bank. Kalau kita lihat pengertian bank itu sendiri, itu berasal dari bahasa Prancis dan juga bahasa Italia, ya, yang artinya bangku atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank yang umum, yaitu tempat menitipkan uang. Jadi arti dari bank itu adalah tempat menitip uang. Itu adalah fungsi dasar dari bank tersebut. Tapi pada saat ini kita bisa melihat bahwa bank itu banyak sekali fungsinya. Ada yang tempat pinjam meminjam, ada yang untuk kredit, ada macam-macam, ada investasi, ada deposito, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat undang-undang pada tahun 1952 nomor 7 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 1958, bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit, atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya bank itu bukan menghasilkan uang, tapi dia adalah menghimpun uang dari masyarakat dan kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi dari definisi yang terdapat dalam undang-undang ini bisa kita pahami bahwa sebenarnya uang yang ada di bank itu adalah uang masyarakat yang mereka himpun, di mana kita lihat ada orang-orang petani yang menyimpan uangnya di bank, ada pengusaha yang menyimpan uangnya di bank. Itulah yang dihimpun mereka, lalu mereka bentuk sebuah produk bank seperti pinjaman, kredit, atau yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan bank. Jadi anak-anak Bapak, supaya kita pahami bahwa memang bank pada dasarnya adalah tempat menitipkan uang. Itu adalah definisi utama dari bank. Tentu ini bank secara umum. Kita selalu mendengar yang namanya bank syariah. Ya, ini tentu kenapa ada bank syariah, kenapa ada hanya bank konvensional? Tentu ini berbeda dalam pelaksanaan dan prosedur pelaksanaannya. Kita harus memahami ini. Kemudian kita lihat dulu apa itu pengertian bank Islam, ya, atau bank syariah. Tadi kita sudah jelaskan bahwa bank itu kalau konvensional adalah tempat menitipkan uang.
Setelah dititipkan, lalu mereka buat produk seperti pinjam meminjam, kredit dan lain sebagainya. Kalau di dalam Islam ada namanya bank syariah, ya. Sebenarnya istilah bank syariah ini ya bukan untuk menjelaskan bahwa di dalam syariah itu ada bank syariah, tidak. Tapi karena memang bank-bank sebelumnya itu tidak sesuai dengan syariat-syariat agama Islam. Dalam menjalankan sebuah bank itu tidak melihat kepada ketentuan-ketentuan Islam. Jadi para ulama memberikan arahan-arahan, memberikan masukan-masukan, maka terciptalah bank syariah. Sebenarnya konsepnya sama, tapi dalam prosedurnya harus melihat kepada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Coba kita lihat bank syariah. Nah, ini namanya bank syariah, nama populernya ya, bank syariah. Kemudian apa yang dimaksud dengan syariah itu adalah jalan Allah seperti yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Jadi syariah itu adalah ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah yang diterapkan pada sebuah bank. Nah, inilah yang disebut dengan bank syariah. Jadi semua pekerjaan yang ada di bank syariah itu seharusnya sudah melihat kepada ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam. Apa itu bank syariah? Yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata caranya beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Ya, ini salah satu pendapat dari Antonio dan Perwata Atmaja yang merupakan ahli dalam bidang ekonomi. Ya, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Kemudian lagi ada definisi perbankan syariah, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sesuainya. Nah, perbankan syariah ini cakupannya sudah lebih luas lagi dari definisi bank syariah. Kalau perbankan syariah sudah mengacu kepada bagaimana cara meningkatkan perekonomian, bagaimana cara meningkatkan pinjaman-pinjaman atau cara bank itu sendiri untuk bisa memberikan manfaat ekonomi secara luas. Bukan hanya sekedar tempat meminjam, tempat menitipkan uang, tapi sudah mengarah kepada bagaimana simpanan-simpanan itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang banyak, ya. Baik, kita lanjutkan. Kita tahu bahwa bank syariah ini termasuk sebuah lembaga yang memang dianya baru, ya. Kalau di Indonesia sendiri itu bisa kita lihat bank yang pertama kali ada di Indonesia itu bank syariah adalah Bank Muamalah, ya, pada tahun 1992, ya. Bank Muamalah Indonesia ini merupakan inisiatif dari Majelis Ulama Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang sebelumnya sudah ada bank, tetapi karena memang ada masukan-masukan, ada pendapat dari masyarakat dan para ulama-ulama, dibahaslah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tentang bank. Karena dalam bank sebelumnya itu banyak masalah-masalah yang bertentangan dengan syariat, sehingga para ulama ya melihatnya itu sebagai sebuah problem karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam, ya. Jadi pada saat itu pada tahun 1990 dicetuskanlah, diinisiatiflah oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi pada waktu itu MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Jadi pada saat lokakarya itu dilaksanakan, tercetuslah yang namanya bank syariat. Bank syariat ini merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan tentang bank-bank sebelumnya. Ini dari sisi sejarah. Kemudian dasar hukumnya ini bisa kita lihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di negara kita, perbankan syariah atau bank syariah itu sudah resmi, sudah legal dan diizinkan untuk beroperasi. Saya kira ini merupakan satu hal yang sangat baik dan kita sangat bersyukur karena memang bank syariah itu diizinkan di negara kita sehingga kita bisa memilih bank yang ingin kita pakai, apakah bank konvensional atau bank syariah. Tentunya kita berharap sebagai umat Islam kita memilih bank syariah. Ini secara dasar hukum. Setelah dilakukannya musyawarah MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebenarnya apa konsep dari pembiayaan Islam tadi? Jadi kita tahu bahwa bank tarikan itu hanya untuk menyimpan uang. Tapi sebenarnya konsep dari pembiayaan Islam itu ada di sini adalah wadiah. Ini konsep dasar dalam Islam ya. Ini harus kita pahami bersama anak-anak Bapak. Wadiah itu adalah titipan dana. Jadi wadiah itu hanya untuk menitipkan dana kepada bank dan bank itu menjaganya sesuai dengan amanah yang diberikan. Kemudian mudharabah bagi hasil. Ini bisa nanti menghasilkan kalau kita sudah menitipkan uang kita ke bank, maka ketika nanti ada hasilnya kita juga mendapatkan hasil dari perputaran uang tersebut. Kemudian syirkah, kerjasama. Ini kerjasama hampir sama dengan bagi hasil, tapi konteksnya berbeda. Kerjasama ini adalah kegiatan kerjasama antara bank dan pihak orang yang menitipkan dananya. Ini yang disebut dengan kerjasama. Kemudian murabahah, penjualan oleh bank, pembelian oleh nasabah. Kemudian qard hasan, pinjaman lunak bagi orang miskin. Ini konsep pembiayaan Islam secara syariah. Kemudian kita harus tahu bahwa untuk apa sih dibuatnya bank syariah itu? Ya, ini kan sebuah pertanyaan besar juga. Kalau bank-bank sebelumnya kan sudah ada. Yang pertama itu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Ya. Jadi selama ini sebelum adanya bank syariah, jadi ekonomi umat itu tidak berdasarkan Islam karena mengikuti aturan-aturan yang mereka pakai. Kemudian menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Kemudian meningkatkan kualitas hidup umat, menanggulangi masalah kemiskinan, menjaga stabilitas ekonomi, dan menyelamatkan ketergantungan terhadap bank-bank yang non-syariah. Baik, untuk lebih mudahnya kita bisa lihat perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank syariah itu berdasarkan margin keuntungan, kalau bank konvensional memakai perangkat bunga atau bagi hasil. Nah, inilah perbedaan yang sangat besar. Kita sering mendengar istilah bunga ya. Bunga ini sangat diharamkan oleh agama dan tidak boleh dipakai ya. Kemudian kita bisa lihat di sini hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Ya, hubungan nasabah dengan bank itu bentuknya adalah mitra. Ya, mitra itu maksudnya adalah ya orang yang bisa bekerja sama dengan kita. Kalau bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur dan kreditur antara orang yang meminjam dan orang yang dipinjamkan. Kemudian dalam bank syariah, uang yang kita titipkan di bank itu melakukan investasi-investasi yang halal-halal saja. Kalau di bank konvensional adalah investasi yang mereka mau saja. Boleh halal, boleh haram, yang penting mereka bisa melakukannya dan mereka bisa menghasilkan uang. Baik, kita lanjut. Ada tadi istilah bunga ya. Bunga itu adalah bank konvensional, tapi dalam Islam itu tidak dibolehkan ya. Tapi dalam Islam itu konsepnya adalah bagi hasil. Ya, itu perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Ini merupakan perbedaan-perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Kemudian produk-produk dari bank syariah. Ini perlu kita ketahui karena banyak pilihan juga di dalam bank syariah. Ya, bukan sekedar hanya pinjam meminjam juga. Di sini ada wadiah, ada mudharabah, ada pembiayaan, ada hawalah, ada kafalah, dan ada rohn. Ya, ini
nanti bisa kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya produk-produk ini. Kemudian bisa kita lihat di sini ada yang namanya asuransi, ya, asuransi, ya. Ini bisa kita lihat di Indonesia itu juga kita mengenal yang namanya asuransi. Pada kesempatan ini juga kita akan membahas yang namanya asuransi. Asuransi itu kalau kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang yang telah memakai yang namanya asuransi, ya. Pada kesempatan ini memang kita hanya membahas tentang bank dan asuransi. Koperasi nanti kita bahas pada pertemuan